Saya Nur Hijah Fajriyanti dengan NIM 877880379 program studi S1 PGSD UPBJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah inovasi pembelajaran, yaitu strategi difusi inovasi, salah satunya Automated Online Proctoring di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka berencana menerapkan Automated Online Proctoring atau AOP sebagai sistem pengawasan ujian daring berbasis kecerdasan buatan untuk menjaga integritas akademik. Sistem ini mampu memantau peserta ujian secara real-time melalui kamera dan mendeteksi berbagai aktivitas selama ujian berlangsung. Meskipun menawarkan manfaat dalam meningkatkan kejujuran akademik, penerapan AOP juga menimbulkan kekhawatiran terkait tekanan psikologis, potensi bias algoritma, dan keamanan data pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi AOP tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada penerimaan sivitas akademika melalui strategi difusi inovasi yang tepat. Tujuan strategi difusi inovasi ini yang pertama, menganalisis AOP sebagai sebuah inovasi berdasarkan 5 karakteristik inovasi menurut Everett Rogers. Yang kedua, merancang strategi difusi inovasi AOP yang komprehensif dan terstruktur bagi sivitas akademika Universitas Terbuka. Yang ketiga, memberikan contoh konkret pemanfaatan AOP sebagai alat intervensi pembelajaran dan evaluasi diri mahasiswa. Laporan ini berfokus pada konteks Universitas Terbuka sebagai institusi pendidikan jarak jauh dengan karakteristik mahasiswa yang beragam secara geografis, demografis, dan latar belakang teknologi. Identifikasi dan analisis inovasi terdiri dari konsep AOP sebagai inovasi pendidikan dan analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi Rogers. Kita bahas yang pertama yaitu konsep AOP sebagai inovasi pendidikan. Automated Online Proctoring atau AOP merupakan inovasi pendidikan karena menghadirkan cara baru dalam pengawasan ujian daring melalui teknologi kecerdasan buatan. Mengapa AOP termasuk inovasi? Yaitu yang pertama, kebaruan, menggabungkan AI, pengenalan wajah, dan analisis perilaku dalam sistem ujian. Yang kedua, perubahan praktik, mengubah pengawasan dari pengawas fisik menjadi pengawasan berbasis algoritma. Yang ketiga, dampak sistemik, yaitu mempengaruhi proses ujian serta hubungan kepercayaan antara institusi dan mahasiswa. Apa manfaat utamanya? Yang pertama, menjaga kredibilitas dan integritas ujian daring. Yang kedua, menjawab tantangan pengawasan mahasiswa yang tersebar di berbagai daerah dan negara. Yang ketiga, mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka. Kesimpulannya, AOP merupakan inovasi yang menawarkan solusi modern untuk memastikan kejujuran dan kualitas ujian dalam sistem pendidikan jarak jauh. Kita bahas yang kedua yaitu analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi Rogers. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif, AOP lebih unggul dibanding sistem ujian konvensional. Karena apa? Yang pertama, pengawasan dapat menjangkau seluruh mahasiswa di berbagai lokasi. Yang kedua, pengawasan lebih konsisten dan terstandarisasi. Yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, deteksi kecurangan dilakukan secara real-time berbasis AI. Yang kelima, memiliki bukti digital yang dapat diverifikasi. Dengan catatan, manfaat AOP perlu dikomunikasikan dengan baik agar mahasiswa memahami keunggulannya. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian AOP dengan Universitas Terbuka. Sesuai dengan budaya pembelajaran digital UT dan mahasiswa sudah terbiasa menggunakan sistem pembelajaran dan ujian online. Adapun tantangannya, yang pertama, kekhawatiran terhadap privasi data. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T. Yang ketiga, potensi bias algoritma yang memengaruhi keadilan. Yang selanjutnya yaitu kompleksitas. Tingkat kompleksitas AOP moderat dan
tinggi bagi mahasiswa. Yang pertama, harus menyiapkan perangkat dan koneksi internet. Yang kedua, memahami prosedur verifikasi identitas. Yang ketiga, mengetahui aturan selama ujian. Bagi dosen atau pengelola, yang pertama, memahami laporan analitik AOP. Yang kedua, menangani indikasi kecurangan dari sistem. Ada solusi yang bisa kita lakukan, yaitu antarmuka yang mudah digunakan dan panduan yang jelas. Yang keempat, ketercobaan. AOP perlu diuji coba sebelum diterapkan penuh melalui yang pertama, simulasi ujian tanpa memengaruhi nilai. Yang kedua, pilot project pada kelompok tertentu. Yang ketiga, demo online yang dapat diakses mandiri. Manfaatnya, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan pengguna. Yang kelima, keterlihatan. Dampak yang mudah terlihat yaitu yang pertama, penurunan kasus kecurangan. Yang kedua, peningkatan kredibilitas nilai dan ijazah UT. Yang ketiga, ujian lebih tertib dan terstandarisasi. Namun, ada dampak yang sulit terlihat, yaitu peningkatan integritas akademik jangka panjang dan stres atau kecemasan mahasiswa selama ujian. Strategi yang bisa kita lakukan yaitu UT perlu menyampaikan hasil positif implementasi AOP secara transparan dan berkala. Perancangan strategi difusi inovasi. Tahap pertama yaitu pengetahuan. Dengan tujuan mengenalkan AOP dan cara penggunaannya kepada mahasiswa serta dosen. Strategi utamanya, yang pertama, kampanye multi-platform melalui portal UT, email, media sosial, dan website khusus AOP. Yang kedua, webinar dan Q&A. Sosialisasi dan tanya jawab langsung dengan ahli. Yang ketiga, modul orientasi digital, panduan penggunaan AOP sebelum ujian. Yang keempat, Pokja dan UPBJJ, yaitu penyebaran informasi melalui jaringan daerah. Tahap kedua, persuasi dengan tujuan membangun sikap positif dan mengurangi resistensi terhadap AOP. Strategi utamanya, yang pertama, pesan sesuai kebutuhan pengguna, mahasiswa, dan dosen. Yang kedua, testimoni dan studi kasus sukses dari pengguna lain. Yang ketiga, transparansi, privacy, dan keamanan data. Yang keempat, melibatkan opinion leaders, yaitu BEM, mahasiswa berprestasi, dan dosen senior. Yang kelima, forum dialog terbuka untuk kritik, saran, dan diskusi. Tahap yang ketiga, yaitu keputusan, dengan tujuan mendorong mahasiswa dan dosen untuk mencoba serta menerima AOP. Strategi utamanya yang pertama, simulasi ujian tanpa risiko, tidak memengaruhi nilai. Yang kedua, pilot project bertahap pada kelompok tertentu. Yang ketiga, helpdesk untuk dukungan teknis. Yang keempat, jaminan keadilan dan akurasi melalui hak banding dan verifikasi manusia. Contoh konkret pemanfaatan AOP untuk intervensi pembelajaran dan evaluasi diri mahasiswa. Yang pertama, AOP sebagai alat interferensi pembelajaran. Yang dilakukan, identifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan belajar. Analisis kesulitan belajar secara kolektif untuk perbaikan materi dan kurikulum. Deteksi dini kecemasan ujian dan pemberian dukungan konseling. Yang kedua, AOP sebagai sarana evaluasi diri mahasiswa. Yang dilakukan, laporan kinerja personal pasca ujian, yaitu waktu pengerjaan, pola jawaban, rekomendasi belajar. Yang kedua, refleksi strategi belajar berdasarkan data ujian. Yang ketiga, pemantauan perkembangan diri antar semester untuk melihat peningkatan kemampuan. Yang ketiga, catatan etis pemanfaatan data AOP, yaitu persetujuan mahasiswa. Yang kedua, perlindungan identitas. Yang ketiga, hak akses terhadap data pribadi. Yang keempat, data hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Kesimpulan dari Automated Online Proctoring atau AOP adalah Automated Online Proctoring AOP merupakan inovasi penting dalam pembelajaran jarak jauh di universitas terbuka. Berdasarkan teori Rogers, AOP memiliki keunggulan yang tinggi, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kesesuaian, kompleksitas, ketercobaan, dan keterlihatan.
Keberhasilan penerapan AOP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada strategi, sosialisasi, penerimaan, dan keterlibatan sivitas akademika. AOP perlu dipandang bukan hanya sebagai alat pengawasan ujian, tetapi juga sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan akademik mahasiswa. Implementasi AOP harus dilakukan secara bertahap, transparan, etis, serta memperhatikan perlindungan data dan keadilan bagi seluruh mahasiswa. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di inovasi-inovasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.